Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel. Di video kali ini kita akan melihat beberapa gerbong-gerbong kereta api yang sudah tidak lagi dipergunakan, bahkan sudah menjadi bangkai. Dan saat ini saya sedang berada di stasiun Maos di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya berada di sebelah barat dari stasiun Maos itu sendiri, dan kali ini kita akan melihat beberapa pemandangan, yaitu gerbong-gerbong yang sudah tidak lagi digunakan. Di sana juga ada beberapa gerbong yang berjajar di rel, namun saya tidak tahu apakah itu masih digunakan atau tidak. Yuk kita lihat-lihat, mungkin bisa menambah wawasan dan untuk hiburan bagi teman-teman semua. Nah, ini ada gerbong nih, milik PT Pertamina, kayaknya buat ngangkut bahan bakar. Coba kita lihat lebih dekat. Wah, ini udah berkarat nih. Mungkin dulu di sini ada rel kali ya. Dari sana ke sini ada rel. Ini bisa pindah dari situ ke sini, gimana caranya? Coba kita lihat lebih dekat. KR 28988. Terakhir digunakan 20 November 2012. Lama banget ya. Ini udah berkarat kayak gini, udah ada daunnya. Mungkin kalau kereta api itu susah ya direkondisi ulang ya. Lebih baik ditaruh museum. Ya nggak apa-apa, di sana ada yang lubang. Maksimal 40 liter. 40 liter, salah. Isi maksimal 450 liter. Cerek dalam. Ada tulisannya revisi 907 dicat. Oh, tanggal 9 bulan 7. Ini untuk mengangkut aftur. Ada tulisannya tuh ya, aftur. Kelihatan nggak? Coba kita lihat. Aftur. Ini milik PT KAI ya, cuma disewa oleh Pertamina untuk mengangkut bahan bakar. Karena Aftur kan yang memproduksi Pertamina. Di sebelah sana itu ada stasiun Maos. Jadi kalau kita rincikan dari sebelah barat sana menuju selatan itu ada stasiun Cilacap. Paling pusat stasiun Cilacap. Lalu ada stasiun Gumilir, hanya saja stasiun Gumilir sudah tidak lagi beroperasi, hanya untuk melangsir gerbong saja. Ada stasiun Maos, nanti ada stasiun Kroya, dan seterusnya hingga stasiun Purwokerto, sampai ke kota Jakarta. Ini ada gerbong lagi, mungkin untuk mengangkut pasir, batu bara, dan peralatan bangunan. Ini milik PT Kurs ya. Angkutan balas, ada tulisannya Purwokerto, PWT itu Purwokerto. Sudah berkarat, namun masih utuh. Sasisnya utuh sampai bagian bawah utuh. Ya seperti inilah. Ini kalau saya pegang tetanus tangan saya ini. Tapi nggak apa-apa. Itu ada bekas besi-besi tidak terpakai milik PT KAI. Wah, ada asbesnya, luar biasa. Nah, ini mungkin gerbong yang masih bisa digunakan, masih bisa ditarik. Walaupun dia diletakkan di sebelah sana, agak menepi ya. Karena yang daerah sini kan untuk melewati lokomotif. Jadi supaya lokomotif tidak terganggu. Di sana kita ada gerbong lagi. Kalau gerbong ini udah, kita lihat gerbong yang di sana. Di video sebelumnya sebenarnya saya sudah menampilkan satu video terkait kereta api yang kondisinya sudah terbengkalai di stasiun Cilacap Kota. Itu juga saya membuat videonya agak ragu-ragu karena takut dimarahin petugas. Semoga saja kali ini kita tidak ketemu petugas yang galak ya. Ini ada gerbong lagi. Mungkin sama seperti itu jenisnya. Untuk gerbong angkut hanya saja itu ukurannya lebih besar. Kalau ini ukuran yang tanggung.
Kalau di video sebelumnya sudah saya tampilkan mengenai kondisi kereta api terbengkalai, namun itu di stasiun Kota Cilacap. Ini milik PT Kurs, angkutan pasir kuarsa. Wah, ini untuk ngangkut pasir kuarsa nih. BJKRLPP Daop V PWT sama Purwokerto. Mungkin ada teman-teman yang tahu ini simbol apa ya kalau lingkaran yang bertemu seperti ini. Silakan komentar ya. Kita lihat-lihat lagi. Nah, ini adalah bekas rel-rel yang sudah tidak terpakai. Ditumpuk seperti ini supaya tidak mengganggu. Mungkin sini dahulunya adalah rel dan ini bekas relnya. Dan nanti akan dibangun rel baru di sini karena itu ada bahan bangunannya. Ini ada lagi gerbong angkutan sama mengangkut material dan sudah ditumbuhi rumput. Ini ada Kurs angkutan balas. Bahkan ada kapasitas angkutnya maksimal dan minimum. Maksimal berapa, minimal berapa ribu kilo. Ini rel yang lama nih, udah berkarat seperti ini. Tapi masih kokoh loh. Tapi mungkin kalau dilewati kereta api sudah tidak kuat karena cairan besinya sudah tidak ada. Untuk melumasi bagian atasnya sini sudah tidak ada karena dia sudah terkena karat. Biasanya rel yang sudah mulai berkarat itu usianya bisa mencapai 50 tahun lebih. Itu sudah berkarat. Jadi maksimal sekitar 20 tahun harus sudah ganti rel. Ini gerbong angkutan balas. Ada kapasitas angkutnya 17.500 kilo dan 31.500 kilo. Sama seperti kendaraan roda 4 yang ada di darat ya. Di jalan raya maksud saya, dia menggunakan per daun tapi jenisnya berbeda. Tuh, dia menggunakan per daun sama. Ada kode gerbongnya 308465. Yuk kita melihat ke sana. Cuma saya harus hati-hati nih. Pelan-pelan saja. Untuk teman-teman yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia bisa komentar ya. Mungkin bisa bagi-bagi informasi, bagi-bagi pengetahuan. Wah, ini ada sistem penggeraknya untuk menyambung ke lokomotif. Ini rel sudah tidak digunakan, jadi di sana ada tanda berhenti ya untuk palang terakhir tuh. Ini ada gerbong box untuk mengangkut mungkin sembako, bahan bangunan yang sifatnya tidak boleh terkena air hujan dan tidak boleh terkena panas. Dan di sana ada stasiun Maos. Ini batangan rel yang baru ya. Suatu saat nanti akan ditumpuk rel-rel baru di sini. Mari kita injak saja. Nah, jadi rel ini sebelah timurnya adalah stasiun Maos dan ke arah barat ini melewati jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Serayu. Dan sungai itu cukup deras. Jadi rel ini menuju ke arah Sungai Serayu. Arusnya cukup deras. Kondisinya seperti ini. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat. Ini rel yang masih bisa digunakan. Jadi masih ada bekas pelumasnya. Kalau kita lihat, gerbong ini kayaknya masih dipakai, tapi kok relnya sudah berkarat ya bawah ya. Apa mungkin hanya untuk simpanan saja? Tapi ini gerbong masih bisa digunakan, masih tersambung, semua sistem pengereman masih berfungsi.
Ada kodenya, ini gerbong C. Per daun juga semuanya, sistem penggerak rodanya juga masih baru, masih belum berkarat ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dalam gerbongnya. Wah, menakutkan juga ya, seram. Ini bagian dalam mungkin biasanya digunakan untuk mengangkut bahan bangunan ataupun sembako yang sifatnya tidak boleh terkena panas atau air hujan. Ada kode kereta api untuk sign-nya juga melalui internet. Ini kode QR ya, GT 307 940 PT Kereta Api Indonesia. Ini gerbongnya besi tapi dicat warna silver ya, keren. Jadi supaya warna silver itu anti karat. Di sebelah sana ada sawah yang langsung menuju ke Kecamatan Kroya kalau kita telusuri lebih jauh. Jadi Cilacap itu luas sekali membentang dari timur ke barat. Kita cek terus. Seperti ini. Ini kode-kodenya sama milik PT Pertamina. Cuma ini yang ukurannya lebih besar dari gerbong yang itu. Ini ada tahunnya juga. Sudah lulus uji. Ternyata kereta api juga butuh kir. Yuk kita naik, coba kita lihat ke bagian sebelah sana. Jadi kalau dari atas seperti ini, sambungannya seperti ini. Dan ini adalah pemandangan dari Kecamatan Kroya. Sawahnya ya hijau sekali. Biasanya ada petugas yang berdiri di sini selama kereta api beroperasi atau berjalan. Dilarang menumpang, dilarang merokok. Wah, ini kalau ada yang menumpang bahaya ya ternyata ya. Nggak boleh. Waduh, saya turunnya gimana ini? Pelan-pelan. Agak basah ya, bekas hujan. Rantainya ukurannya besar. Gerbongnya sama ya. Coba kita cek yang sebelah sana. Sebenarnya kereta api yang ada di Indonesia itu semuanya adalah bekas dari Belanda. Dan oleh Indonesia dikembangkan agar bisa membantu transportasi yang ada di negara kita tercinta. Dan untuk gerbong-gerbongnya sendiri ini buatan luar negeri, jadi impor. Untuk lokomotifnya sendiri didatangkan dari Amerika. Jadi kalau kita bandingkan ukuran rel di negara Indonesia dengan di Amerika sana, itu beda jauh sekali, 50%. Ukuran rel di sini hanya sebatas kaki saya seperti ini. Coba kita ukurin. Nih. Tapi kalau ukuran rel di Amerika itu bisa sampai dari situ ke sini. Besar sekali bukan? Karena kereta api di sana ukurannya itu jumbo-jumbo. Ini ada putarannya juga. Saya tidak tahu untuk apa. Ternyata seperti ini ya. Berada di rel. Mungkin bagi masinis ataupun teman-teman yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia ataupun pernah menaiki gerbong ini dalam artian bekerja di dalam kereta, mungkin bisa komentar ya di bawah ya untuk berbagi informasi. Ini ada suatu gerbong yang flat. Mungkin untuk membawa mobil bisa di sini nih, Toyota Agya taruh sini bisa. Ada ekskavator di sana karena ini akan direncanakan pembangunan di sini. Semakin kita ke sana, semakin kita mendekati stasiun Maos.
Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat dari melihat video saya. Terima kasih telah menonton.